yang diduga cabuli 50 santri hingga hamil. Publik dihebohkan dengan munculnya foto wajah seorang oknum kiai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berinisial AH yang diduga melakukan tindak asusila terhadap puluhan santrinya. Jumlah korbannya itu adalah 5. Klien Kiai Asari tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polres Pati berhasil menangkap tersangka. Ketika sebuah kasus viral di media, yang diyakini kadang bukan hanya pelakunya, tapi juga lembaga dan lingkungannya. Satu berita bisa membuat masyarakat langsung percaya, bahkan sebelum mengetahui fakta secara utuh. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Halo semuanya, kenalin, nama aku Siti Nuraini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana media membingkai atau melakukan framing terhadap kasus pencabulan di pondok pesantren, serta bagaimana pemberitahuan tersebut dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Yuk simak videonya. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Dalam hitungan menit, sebuah berita bisa viral di media sosial dan langsung memunculkan berbagai opini publik. Namun, tidak semua berita disampaikan secara benar-benar netral. Media seringkali memilih sudut pandang tertentu dalam menyampaikan informasi agar lebih menarik perhatian audiens. Nah, cara penyampaian inilah yang disebut sebagai framing media. Kasus pencabulan sendiri merupakan tindakan kriminal serius yang tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Tetapi, dalam beberapa pemberitaan, media seringkali lebih menonjolkan identitas lembaga seperti pondok pesantren dibandingkan fokus pada tindakan pelaku secara individu. Akibatnya, masyarakat dapat membentuk stigma atau pandangan negatif terhadap pesantren secara keseluruhan. Padahal tindakan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu. Contohnya, kita sering melihat judul berita seperti oknum pengasuh pesantren cabuli santri atau kasus asustilasi di pondok pesantren kembali terjadi. Judul seperti ini memang menarik perhatian dan cepat viral. Namun, tanpa disadari, framing tersebut bisa membuat publik melakukan generalisasi terhadap seluruh lembaga pesantren. Padahal, tidak semua pesantren seperti yang digambarkan dalam berita tersebut. Selain media massa, media sosial juga memiliki peran besar dalam memperkuat opini publik. Banyak orang langsung berkomentar atau menyebarkan berita hanya berdasarkan judul tanpa membaca isi lengkapnya. Akibatnya, muncul stigma, ujaran kebencian, bahkan hoaks yang memperkeruh situasi. Namun, di sisi lain, ada juga media yang menyampaikan berita dengan lebih berimbang. Mereka lebih fokus pada perlindungan korban, proses hukum, dan edukasi kepada masyarakat tanpa menyudutkan kelompok tertentu. Dari sini, kita bisa melihat bahwa framing media sangat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu kasus. Pada akhirnya, media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, kita perlu memiliki literasi digital yang baik agar tidak mudah diprovokasi oleh framing yang menyesatkan. Aku, Siti Nuraini, terima kasih sudah menonton. See you! I just had to let you know you're. 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 I just had to let you know you're.